Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua ada di dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Sekalipun terkadang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Saudara, marilah kita memulai persekutuan ini dengan terlebih dahulu mengambil waktu untuk berdiam diri. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Saudara sekalian, di dalam hidup ini terkadang ada begitu banyak kegelisahan dan kekhawatiran, yaitu yang membuat hati kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang. Namun percayalah bahwa Tuhan kita adalah sumber daripada ketenangan kita. Oleh sebab itu saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu dengan judul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Terus sukacita. 唯有亲近上帝的心安宁，平安见面从他那里不停留住，唯有他能遮拦我心边，使我安静躺在他怀里，因为他是我永远的伴手同伴。Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang adalah gunung batu kita, di mana jika kita dekat dengan Dia yang adalah gunung batu, maka kita akan tenang, tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, di mana kami masih dapat melakukan persekutuan di antara satu dengan yang lain, sekalipun secara online. Namun kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak, namun hati kami tetap satu dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Bahkan dimanapun kami berada, Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga terus memimpin dan mengetahui akan setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan berkatilah persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tan Chiomi, marilah kita bersama-sama melanjutkan pujian kita, yaitu dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Blessing atau Berkat. Dengan penuh iman dan percaya kepada Dia, kita menyanyikan lagu ini.
sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Biarlah berkat dari Yesus Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan itu boleh tinggal di dalam hati kita, menjadi milik kita. Saudara sekalian, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu, waktu dan tempat saya berikan kepada penginjil Tanjami. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami yang rindu belajar terus dari kebenaran, agar kami diberikan pengertian supaya kami dapat memahami tentang janji-janji Tuhan yang indah bagi orang-orang yang berjalan beriringan dengan-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini agar dapat diberikan hikmat supaya dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami yang akan mendengarkannya juga dapat memahaminya. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-65 ayat yang ke-12. Mazmur nomor yang ke-65 ayat 12, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu dan jejak-Mu akan mengeluarkan lemak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, banyak orang pasti menginginkan berkat. Bukan hanya banyak orang, tapi dapat dikatakan semua orang pasti menginginkan berkat itu. Ada yang memberi nama anaknya dengan nama Ahfuk atau Ahok,
yang artinya berkat. Ada pula yang memberi nama tokonya dengan nama toko berkat dan sebagainya. Saudara, di balik nama-nama ini sebenarnya mengandung harapan akan adanya fuk atau hok dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam tahun baru Imlek ini, berbagai simbolisasi muncul seperti adanya kue lapis, adanya jeruk, adanya kue keranjang, adanya ikan, dan lain sebagainya. Saudara, simbolisasi dari pengharapan mereka supaya berkatnya itu berlapis-lapis seperti apa? Seperti kue lapis. Nah, kita tahu bahwa warna jeruk itu adalah berwarna orange, melambangkan emas. Jadi, buah jeruk dipercayai sebagai buah yang melambangkan keuntungan, ya. Tikoi juga atau kue keranjang disusun dari bawah hingga atas yang semakin kecil, artinya adalah peningkatan rezeki atau kemakmuran. Saudara, ikan juga dipercayai sebagai lambang kemakmuran. Dalam bahasa Mandarin, sebutan yi bunyinya hampir sama dengan kelimpahan. Dan simbolisasi ini menjadi gantungan harapan mereka. Melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai janji Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab semua harapan kita dalam menyambut tahun baru ini. Mazmur 62 ayat 12 yang baru kita baca, di sana dikatakan, Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, di dalam Mazmur yang baru kita baca ditulis sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Penulis telah mengimani Allah sebagai Allah yang berpribadi. Dikatakan engkau, ya. Engkau di sini diyakini sebagai pribadi yang besar, pribadi yang agung, pribadi yang berkuasa, dan pribadi yang menciptakan dunia ini. Engkau memakotai. Berbicara tentang mahkota, pastilah identik dengan raja atau ratu yang memerintah suatu kerajaan. Mahkota adalah hiasan kepala yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan seseorang yang memiliki kuasa dan otoritas. Engkau memakotai tahun. Nah, saudara, kita tahu tahun menunjukkan masa atau waktu. Dari pagi menuju ke malam dan dari malam menuju pagi lagi. Sebuah siklus kehidupan dalam dunia ini. Maksudnya setiap saat dan waktu Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan umatnya. Tapi Tuhan membuat siklus ini menjadi berbeda dengan kehadirannya. Yaitu Tuhan memakotai tahun dengan kebaikannya. Artinya Tuhan membuat hari-hari yang kita lalui setiap harinya dengan kebaikan Tuhan. Tuhan memakotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jejak kaki Tuhan melambangkan kehadiran. Kalau saudara berjalan dekat dengan saya, barulah saudara tahu kalau itu adalah jejak kaki saya. Jejak kaki saya adalah tanda dari kehadiran saya. Jejakmu mengeluarkan lemak. Apa artinya? Kalau kita baca di dalam Imamat 3 ayat 16, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Artinya jejak Tuhan atau kehadiran Tuhan akan mengeluarkan semua kepunyaan Tuhan. Apa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Kepunyaan Tuhan adalah kekayaan, kekuasaan, kebaikan, kemurahan, kasih, rahmat, berkat, dan lain sebagainya. Saudara, hanya orang-orang yang selalu berjalan bersama Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, akan mengalami hari-hari yang di dalamnya ada segala kebaikannya. Saudara-saudara baru akan mengenali jejak Tuhan kalau ketika saudara berjalan beriringan dengan Tuhan, maka segala milik Tuhan akan dikeluarkan untuk kita. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari saja. Bukan 1 minggu, 2 minggu,
Bukan 1 bulan, 2 bulan saja, tetapi setiap hari di sepanjang tahun. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan ini, Ia akan berkuasa dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan bukan hanya melindungi kita sehingga kita merasakan ketenangan dan keamanan, tapi Ia juga mencukupkan segala yang kita butuhkan. Kalau ada orang dunia memiliki kepercayaan bahwa ada hari-hari yang dianggap sebagai hari yang baik, dan ada pula hari-hari yang dianggap sebagai hari yang membawa kesialan, maka anak-anak Tuhan tidak ada yang namanya hari yang membawa sial, karena semua hari adalah baik adanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 23. Artinya Tuhan akan menyediakan berkat-Nya yang selalu baru setiap pagi, bukan berkat yang sisa-sisa. Karena itu, tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup ini bersama Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh firman-Mu begitu indah, begitu luar biasa, begitu menguatkan hati setiap kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah melepaskan genggaman-Mu atas hidup kami, dan Engkau akan berjanji bahwa Engkau akan memelihara, Engkau akan menjaga, Engkau akan melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh memiliki Allah yang demikian baik seperti Engkau. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara sekalian, ada beberapa pokok doa yang hendak kita doakan bersama pada hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru, berkat yang baru, dan semangat baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur buat kesehatan dan juga segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu betapa baiknya Engkau buat kami. Engkau memelihara kami, memberkati kami dengan berkat jasmani, terlebih berkat secara rohani. Kami bersyukur buat kesehatan dan juga kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami jika selama ini kami menyimpang jauh daripadamu. Kami mau kembali, kami mau berjalan beriringan denganmu lagi ya Bapa. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk kita berdoa untuk Bapak Presiden dan juga untuk jajaran menterinya agar dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini yang melanda negeri kita. Kita juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini agar boleh semakin hari semakin melandai kasus orang yang terinfeksi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah Bapak Presiden Jokowi dan jajaran menterinya agar dapat melakukan yang terbaik bagi negara kami. Berupaya sedemikian rupa untuk membangun bangsa Indonesia menuju suatu kehidupan yang lebih baik, menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa juga buat pandemi yang sangat tinggi di negeri kami. Tolonglah agar masyarakat dapat diajak bekerja sama dengan menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan taat agar pandemi ini dapat segera berakhir. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang ketiga kita berdoa untuk rekan-rekan kita. Jika saudara tahu nama mereka, saudara boleh menyebutkan dan mendoakan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga teringat akan rekan-rekan kami yang saat ini dalam keadaan sakit.
Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri boleh menjamah dan memberikan kesembuhan kepada setiap mereka lewat obat-obatan, lewat makanan, lewat tenaga medis yang merawat mereka. Biar Tuhan memberkati dan melalui semua itu Tuhan boleh berkarya untuk boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh dapat menguatkan iman kita. Dan juga biarlah kita percaya bahwa doa-doa yang sudah kita panjatkan kepadanya, Tuhan juga sudah mendengarnya. Dan biarlah kita juga menyerahkan semuanya itu kepada kehendak-Nya, yang tentu terbaik bagi kita semua. Saudara, kasih Tuhan begitu besar dan teramat besar bagi kita. Berkat-berkat yang kita perlukan telah dilimpahkannya kepada kita. Sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menyanyikan satu lagu akan kasih Tuhan, yaitu dengan sebuah lagu yang berjudul Kasih-Nya Besar. Kasih-Nya besar.
Kiranya kasih Tuhan yang begitu teramat besar bagi hidup kita dapat selalu kita alami di sepanjang kehidupan kita. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengakhiri persekutuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.